Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al ayah au kama qol amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama ingkang hanggung mastuti, dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi pangemban pangembating praja satriyaning nagari, Bapak Lurah, Bapak Petinggi, sak perangkatipun BPD, LPMD lan para rawuh, boten kata lumpen dumateng Bapak Camat Soho Muspika Kecamatan Panekan, boten kata lumpen Ibu Kapolsek Panekan beserta anggotanya yang kami hormati. Ingkang sepindah monggo kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wontene wonten dalu punika kita saged makempal wonten lapangan Desa Wates kanthi sehat walafiat, boten kegirangan setunggal punapa-punapa. Amin ya robbal alamin. Shalawat ma'asalam konjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saestu kawula nampi dawuh saking kadang-kadang panitia supados ngemutaken panjenengan kawula sebagai pamerdar sabda nuwun sewu Pak Inggi menika rada dadakan nggih. Kula dikabari nika winginane Mas Mudin Hakiki nika rawuh tenggen kula. Saestu kula nggih rada kaget wis disuwuni tulung. Nggih. Alhamdulillah insyaallah kula ngoten. Salajengipun bahwa manusia itu beberapa terjadi karena beberapa fase. Yang pertama mengalami fase di alam kandungan, yang kedua berada di fase yang di alam dunia, dan yang ketiga berada di fase di alam akhirat, dan yang terakhir adalah di mana kita akan nanti dimasukkan oleh Allah di surganya atau di neraka, nanti tergantung amal kita. Sebagai mukadimah, marilah pada pengajian kali ini marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Sejenak kita introspeksi diri kita, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Karena kita semua adalah pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
karena kita semua adalah pendosa, kotor dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aib kita berada di sekujur tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah aib. Sejenak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada manusia yang benar-benar sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dari kita tidak mungkin hari ini baru saja melakukan dosa besar kepada Allah, atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar tetapi mungkin kita tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib, maka itu sama dengan melakukan dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin, maka sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa tahun kita hidup dengan pikiran kita sendiri-sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak penting dalam kehidupan kita? Coba mari kita renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang menjadikan hati kita berantakan selama ini? Hal apa yang menjadikan hati kita keras sehingga melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Hal apa yang menjadikan rezeki kita sulit, bahkan menumpuk-numpuk hutang selama ini? Hal apa yang menjadikan hubungan kita dengan istri, anak, suami, tetangga kita buruk selama ini? Tidak lain adalah dosa, Bapak Ibu. Dosa yang menjadikan hati kita keras, rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesiaan hidup. Tidakkah kita sadar, Bapak Ibu, kalau kita adalah pendosa? Apakah kita tidak punya dosa? Apakah hati kita tergetar jika ayat-ayat Allah dilantunkan? Itu sebagai tanda bahwa kita adalah pendosa. Apakah hati kita tergerak jika panggilan azan berkumandang dari masjid dan musola? Apakah kita segera berbondong-bondong untuk memenuhi shaf, untuk sholat berjamaah? Itu cukup sebagai bukti kalau kita adalah pendosa. Itulah yang menyebabkan hati kita mengeras. Orang yang tidak mengakui dosa dan kesalahan adalah orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jika nanti saatnya tiba, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat malaikat maut datang menjemput kita, sesungguhnya itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Walaupun dia seorang yang durhaka, orang alim, orang taat, orang beriman, semua akan didatangi oleh kematian. Para nabi, para anbiya,
para solihin, semua pasti akan mendapatkan giliran. Hari itu pasti akan tiba, Bapak Ibu. Kalau malaikat mau datang menjemput kita, kita tidak punya waktu sedetik pun untuk menundanya. Harta yang kita cari siang malam tidak akan mampu menolong kita. Anak-anak yang kita banggakan, istri yang selalu menemani kita, hanya memandang kasihan terhadap kita berurai air mata. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Rabb, seandainya engkau menunda kematianku, akan ku sedekahkan semua hartaku. Ya Rabb, seandainya engkau menunda kematianku, aku akan beribadah sepenuh hati kepadamu. Ya Rabb, seandainya engkau menunda kematianku, akan aku kerjakan semua perintah-perintahmu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Bapak Ibu yang pernah durhaka kepada orang tua, sudah terlambat untuk meminta maaf dan bersimpuh di kakinya. Yang pernah berbuat dolim kepada anak, istri, tetangga, semua sudah terlambat untuk meminta maaf kepada semuanya. Ketika malaikat mau datang, kita hanya pasrah, hatinya penuh dengan rasa penyesalan, bingung, takut, gelisah, menyesal akan kehidupan yang sia-sia. Saat ruh dicabut dari raga, sampai mulai dari ujung kaki sampai ujung tenggorokan, merasakan sakit yang luar biasa. Anak istri kita menangis, bersedih melihat kondisi kita. Semua bersedih menangisi kepergian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Amalan solihah. Bapak Ibu, marilah sejenak kita mengingat dosa-dosa kita, karena kita semua adalah pendosa. Sesuai dengan syair lagu ini, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Monggo Bapak Ibu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan.
Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Monggo. Ya Rasulullah, salamun alaik fi asa wa tarati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asa wa tarati. Atfatayati hotel alami ya uhailah Atfatayati hotel alami ya uhailah wal karam. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Monggo Bapak Ibu kita bersolawat. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'ah Atfatayati hotel alami ya uhailah wal karami. Atfatayati hotel alami ya uhailah janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Ya Rasulullah, salamun alaihi
masanya insafkan diri, selimut putih pembawa badan, datang masanya insafkan diri, selimut putih pembawa badan, tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi' asyad, ya Tarabi, ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi' asyad, ya Tarabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kinten-kinten panjenengan pengen napa mboten gadah putra ingkang sholih sholihah, bejo donya bejo akhirat. Pengen napa mboten Bapak Ibu? Nek kepengin putranipun sholih sholihah, berkah dunya, berkah akhirat, anak kedah disangoni 7 perkara. Yang pertama, himmatur rijal tuhdimul jibal. Anak kedah disangoni himmah ingkang kuat. Nek kepingin gadah putra ingkang sholih, ingkang sholihah, anak kedah disangoni himmah ingkang kuat. Himmah niku napa Bapak Ibu? Himmah niku harapan, cita-cita yang kuat. Bapak Ibu pangapunten, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, putranipun dados nopo, uripe kepiye, tergantung himmahnya hari ini. Tiang niku bisa hidup 40 hari kalau tidak makan. Manusia itu bisa hidup 7 hari kalau tidak minum. Tetapi manusia tidak bisa hidup sedetik pun tanpa cita-cita dan harapan. Kok tesih gesang ngantos sak menika nggih gadah cita-cita lan harapan. Mbah pengen ngeboti utange, mbah kepengin ngepoli kreditane, mbah kepengin ngentas anak putune. Niku buktian kita panjenengan gadah cita-cita lan harapan. Lah cita-cita niku wonten kalih. Yang pertama himmatul ulya, dan yang kedua himmatus sufla. Himmatul ulya niku napa Bapak Ibu? Himmatul ulya niku cita-cita ingkang mulya, cita-cita akhirat. Ada suatu kisah, ada seorang ibu yang bernama Ibu Muslimah
Berita ini ditayangkan di Tribun Network, juga sudah ditayangkan di media cetak, yaitu di majalah Arisalah terbitan Surabaya. Ibu muslimah niki pendamalanipun dados pemulung, mendeti sampah, mendeti kertas, mendeti karton, mendeti dus aqua, lajeng dipun store teng pengepul. Penghasilanipun kinten-kinten nggih 20.000, 30.000 boten tentu, rata-rata 25.000 rupiah per hari. Nanging ibu muslimah niki gadah cita-cita ingkang mulya napa? Ibu muslimah niki pengen berkorban Bapak Ibu. Jenenge wong Islam sak melarat-melarate kok ora tahu korban. Aku tak melu korban najan mung sepisan. Lajeng Bu muslimah niki ngetok pring, ngetok bambu, lah ditangleti tangga teparone. Yu kok ngetok pring, ngetok bambu sakmono dawane, iku arep mbok nggo apa? Iki arep tak nggo celeng, gawe celengan, arep tak nggo nabung. Lah nyelengi gawe apa yo? Arep tak nggo kurban, arep tak nggo tuku wedhus. Lah entuk nyelengi pira? Yen duwe duit 30.000 ya tak celengi 3.000, yen duwe duit 2.000 ya tak celengi 2.000, yen duwe duit 10.000 ya tak celengi 1.000. Lah tangga temparone niku padha tanglet, iku sok kapan bisa tuku wedhuse. Dereng genep 2 tahun celengan niki dipecel Bapak Ibu. Ternyata setelah 2 tahun ini ibu muslimah nyelengi pikanto arto 2.700.000 rupiah, sehingga pas nggih tunggas wedhus tinggi badhe tinggi kurban. Nggih. Alhamdulillah tahun wingi menika ibu muslimah saged kurban. Lah tangga teparone sing takon, lah iku sok kapan? Nggih ngantos sak menika dereng korban. Himmatur rijal tuhtimul jibal. Contoh yang kedua Bapak Ibu, kawula gadah rencang namunipun Mas Bambang. Mas Bambang menika domisili di Baros Cimahi, Kabupaten Bandung. Piyambake bisnis di bidang arsitektur, juga developer pengembang untuk perumahan mewah. Pak Bambang niki tindak wonten Kemenak Kabupaten Bandung badhe daftar haji. Lateng mriku wonten seorang lelaki yang pakaiannya boten padoso saya nggih ditangleti kali Pak Bambang. Pak Bambang ini penasaran, Bapak namanya siapa? Saya Asep kan. Pak Asep ada keperluan apa di sini? Saya mau daftar haji. Loh, Pak Asep kerjanya apa? Saya bekerja serabutan, Mas. Bagaimana mungkin seorang yang bekerja serabutan yang hanya habis untuk makan bisa daftar haji? Pak Asep ini menjawab, Pak Bambang, saya itu sudah rindu Ka'bah sejak 14 tahun yang lalu. Sejak 14 tahun yang lalu saya menabung 50.000, 10.000, 20.000 saya kumpulkan, dan alhamdulillah setelah 14 tahun ini terkumpul uang sejumlah 25 juta rupiah, dan hari ini saya setorkan untuk mendaftar di Kemenak Bandung untuk mendaftar haji. Alhamdulillah Pak Asep. Nanti untuk pelunasannya saya juga tidak tahu Pak Bambang. Pak Bambang berkata, Pak Asep jangan tidak usah khawatir, nanti untuk pelunasannya nanti saya yang akan tanggung jawab. Himmatur rijal tuhtimul jibal. Bapak Ibu sak mangke sampun nyelengi nopo? Nyelengi nopo Bapak Ibu? Oh malah nyelengi utang jare. Nggih. Sholli ala Muhammad.
Contoh ingkang kaping 3 menika wonten teng Medan di Sumatera Utara, juga terjadi di Pondok Pesantren Tahwidul Jalaluddin Muslim di Dawai Kudus. Bapak Ibu, wonten santri tunanetra mboten saged ningali kawit alit, tapi santri tunanetra ini hafal 30 juz. Setiap hari setor hafalan wonten Pak Kiai 4-12 ayat, sehingga belum genap 4 tahun santri-santri menika, santri tunanetra menika saged hafal 30 juz Al-Qur'an. Bapak Ibu, kawula panjenengan nyuwun pangapunten ingkang indranipun normal, panca indranipun normal, panjenengan pun nyelengi hafalan pinten juz? Alah nopo Pak Yai, paling kula nggih hafal juz jambu, juz tomat, juz alpukat, ngoten nggih. Cocok nggih, sami kalih kula berarti. Napa ingkang bedake santri tunanetra menika hafal Al-Qur'an 30 juz, sedangkan kita yang sehat tunanetranya, sehat netronnya, sehat indranya tidak hafal 30 juz? Karena himmah yang kuat. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Semanten ugi himmatus sufla. Himmatus sufla menika cita-cita dunia niku nggih gadah himmah. Kula gadah rencang namanipun Mas Amrizal Zuhdi. Beliau mempunyai bisnis Aksa Media Group, bergerak dalam bidang aplikasi dan juga untuk software untuk komputer lunak. Kok wis sugih kaya ngono, piye ceritane Mas Rizal? Kula mboten jarak Pak Ustadz karo mondok, sak banjure sak bari mondok aku arep neruske ning UIN Malang. Terus tahun niki arep ngedeki perusahaan, arep nikah dan lain sebagainya. Ternyata nopo Pak Ustadz, sing tak catet niku kelas kalih SMP hingga sak menika kathah sing wujud tinimbang botenipun. Kula ditangleti, apakah ada kerkaitan dengan semua ini Pak Ustadz? Kula jawab, Mas Rizal, pada zaman dahulu kaum Yahudi, kaum Nasrani jika pengen cita-citanya terkabul, keinginannya terkabul, maka pergi ke Palestina di tembok ratapan. Keinginannya itu ditulis, kemudian kepalanya ditempelkan di tembok ratapan, dan alhamdulillah apa yang ditulis, apa yang keinginan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu, kita punya tembok ratapan gaya baru, punya tembok ratapan modern, yaitu status Facebook, status WA, status Instagram, dan lain sebagainya. Apa yang kita catat, apa yang kita tulis di status tersebut, itu juga merupakan doa Bapak Ibu. Kalau ada mama-mama cantik menulis status lambene tonggo kok bujat banget, maka 10 tahun yang akan datang dia hanya nyocoti tonggo wae. Menawi wonten mama-mama cantik kok nyetatus pedese Lombok isih kalah pedes karo lambene tonggo, maka 5 tahun yang akan datang dia hanya bisa mencaci maki tetangganya. Karena apa? Karena status itu juga termasuk adalah doa. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Bapak Ibu, yang contoh yang kedua ini pasti jenengan sudah pirsa nggih yang di layar itu. Nggih. Awal-awal berumah tangga
pada tahun 2004 saya berkeinginan semua cita-cita saya jadikan di screensaver di laptop, di PC, karena untuk pekerjaan saya adalah sebagai editor. Jadi setiap hari saya pasti membuka PC dan laptop, apapun keinginan saya jadikan screensaver, sehingga itu juga termasuk juga doa. Alhamdulillah semua keinginan saya terkabul oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingkang kaping kalih inggih menika sangono anak niku dengan ilmu ingkang kathah. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Sapa wonge kang pengen kepenak uripe ning alam donya kudu duwe ilmu, jenenge ilmu donya. Kula jenengan nak mboten gadah ilmu donya, nggih nasibe kula panjenengan dados buruh. Ngertos buruh nggih Bapak Ibu nggih? Awak lebur ora weruh. Nyambut gawe ngusungi watu sak truk mung dibayar 75.000, 100.000 niku dibagi wong loro, wong telu. Lah sak walike wonten tiyang ingkang gadah ilmu donya, mergawe meruntus boten, keringetan boten, dibayar 10 yuta. Napa niku Bapak Ibu? Mendhet watu cuwilik tapi dibayar 10 yuta, meruntus ora, keringetan boten. Nggih, kencing batu nika mendhet watu alit saking kandung kemih nggih. Di satu sisi yang tidak punya ilmu donya ngejipke tenaga, ngejipke tenagane ngunggahke watu sak truk mung dibayar 75.000. Lah setunggal gadah ilmu donya meruntus ora, keringetan ora, dibayar 10 juta. Ngoten niku yen kepengin urip kepenak ning alam donya ya kudu duwe ilmu donya. Sing nomor 3, anak kedah disangoni ilmu akhirat. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Yen kepengin kepenak uripe ning donya ya kudu duwe ilmu donya. Yen kepengin kepenak uripe ning akhirat, mlebu swarga ya kudu duwe ilmu agama. Bapak Ibu saestu kawula wau mandhap saking kendaraan wau teng mriki pun greges saestu nisbate wong belah teng mriko sumuk barang teng mriki kula mendhet masa angine koncenge ra karuan. Kula niki rada ndredeg saestu. Angine koncenge ra karuan, hawane watis banget. Niki rencang-rencang saking Al Miftah niki nggih ndredeg kok. Katisen niki. Ingkang salajengipun Bapak Ibu, anak-anak kita ini bagaikan kapas. Anak itu mau dibawa kemana tergantung dengan pabriknya. Anak niki bagaikan kapas, di store keting putih kemawon dadose nopo kantun pabrike. Lah pabrik kapas niki kados pabrik sorban, di store keting pabrik sorban nggih dadine sorban. Lah sorban niki tinggi Pak Kiai sing nganggo nggih dados wong sing alim, sing nganggo tambah ganteng, yen ceblok dan cepet-cepet dijupuk diparingi minyak wangi. Dados di store teng pabrik sorban dadine nggih sorban. Sebalike kapas niki di store teng pabrik softtek nggih dadose softtek nggih. Bapak Ibu, hari ini saestu kula teng Maospati nika teng
lampu merah kula jenengan pirsani, anak-anak cah nom-nom, cah cilik-cilik padha njaluk-njaluk teng lampu merah, bocah lanang tapi do nganggo anting-anting, bocah lanang do semiran, kathoke suwek-suwek, ngoten niku nggih kula gambarke dados softtek Bapak Ibu. Tapi nggih ampun dipanggil softtek nggih ampun ngoten. Nggih. Yang pertama, anak disangoni himmah ingkang kuat. Nomor kalih, anak disangoni ilmu ingkang kathah, baik itu ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Nomor sekawan Bapak Ibu, anak kedah disangoni kebahagiaan. Anak sampun disangoni ilmu ingkang kathah, himmah ingkang kuat, tetapi keluargane jenengan congkrah, keluargane jenengan ribut terus, maka anak-anak ini jangan berharap anak-anak ini menjadi anak-anak yang solih-solihah. Karena apa? Karena anak ini merupakan cermin dari orang tua. Kalau orang tuanya, keluarganya harmonis, insya Allah anak-anak ini menjadi anak-anak yang solih-solihah. Inna fil jannati daron yuqallilaha darul farah. Di surga itu nanti ada suatu tempat yang namanya darul farah. Darul farah itu kanggo sapa? Layat huluha illa min farahi sibyan. Tidak bisa masuk surga darul farah kecuali orang-orang yang membahagiakan anaknya. Asbabul furudnya hadis ini soalnya wonten sahabat Bapak Ibu sowan wonten Kanjeng Nabi nangis, ya Rasulullah, dosa kula kathah ya Rasulullah, jenengan tungake dosa kula di sepuro. Ditangkleti kalih Kanjeng Nabi, dosamu napa Kak? Kok nganti nangis kaya ngono kuwi? Kula isin yen jawab, ya Rasulullah, kula isin yen badhe matur. Terus tiang niki pamitan mantuk. Kanjeng Nabi berpikir iki jane dosa apa kok sampai ora gelem terus terang. Selang beberapa waktu malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, sahabat yang menangis sing ngaturke dosa dhateng panjenengan niku dosane ampun disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Amal apa malaikat sing nyebabke dosane sahabat iku disepuro dening Allah? Amal ya iku nalikane tiyambake mantuk anake bojone padha ngraket suweneng, bapak mantuk, bapak rawuh suweneng, iku nyebabke dosane disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Bu, bapak, bojone sampeyan menawi mantuk keng kerja, anake padha ngrakut, padha ngrangkul, bapak rawuh, ngoten niku dosanipun bapake disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Sawangsule kok wonten tiang sepuh nanging putranipun nembe dolanan bareng bapake rawuh terus ngendikan, kalau wonge teko, bubar. Berarti tiang sepah nika mboten bahagia ke anak. Angel dosane disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor gangsal, anak disangoni makanan ingkang halal thayyibah. Wa kafa bil halal, panganan ingkang halal niku nyebabke perilaku ingkang halal, nyebabno pikiran ingkang halal Bapak Ibu. Saestu tanggi kula mondok wonten Sidorejo Sedan menika sampun diwanti-wanti kalih kiyaine, bocah iki aja mbok pakani barang sing barang haram, apa maneh subhat aja, haram ya aja. Anak kudu dipakani kanthi pakanan sing halal thayyiban. Karena apa? Karena pakanan halal thayyiban iki nyebabke pikiran kita terbuka, futuh terhadap ilmu.
sehingga cita-cita anak niki saged kelaksanaan. Allah amin Allahumma amin. Ingkang nomor 6, anak monggo kita sangoni kanthi doa. Sebagai orang tua kita wajib mendoakan anak. Sebagai orang tua kita wajib memberi pendidikan yang baik kepada anak. Sebagai orang tua kita wajib mendoakan apapun kondisi anak, wajib kita mendoakan. Karena apa? Karena doa orang tua itu mustajab, Bapak Ibu. Dan yang nomor terakhir, anak kedah bisa ngoni kanthi ridhone guru. Bapak Ibu, anak bisa ngoni kanthi himmah yang kuat belum cukup kalau tidak dengan ridhonya guru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat yang aniaya. Menika doa saking Nabi Yunus pada waktu ditelan oleh ikan paus, sehingga doa ini doa yang mustajab. Dikala kita sedang gundah gulana, bisa meminta doa ini kepada Allah. Insya Allah doa-doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mekaten atur saking kawula, mbok bilih samangke wonten atur kawula ingkang kirang mernani penggalih panjenengan, saestu kawula manusa lumrah kalau nyuwun agunging samudra pangaksami. Monggo kita doa sareng-sareng, mugi-mugi sakwangsulipun kita saking mriki kita pinaringan berkah, kita pinaringan anak-anak ingkang soleh, kita dipun paring oleh Allah rezeki ingkang malimpah-limpah. Amin amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yugafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bapak Ibu, mekaten atur saking kawula, mbok bilih wonten kekiranganipun kawula nyuwun agunging samudra pangesami. Ganti akhir kata wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.